ada satu tugas penting yang Yesus mau laksanakan. There is a mission that he need to accomplish dengan perjalanan ini. Jadi ini perjalanan misi dari Yesus. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan sedang mendekati seperti wanita Samaria ini, mendekati masing-masing orang yang haus. Karena waktunya akan datang nanti. Nggak bisa lagi mereka cari. Gua sebagai orang muda dan juga kebanyakan orang muda bahwa untuk pergi mengabarkan Injil ada begitu banyak ikatan yang nggak bisa ditinggalkan nih, ya kan? Kerjaan, sekolah, karir, PR, and all the things. Kadang-kadang itu membuat kita menghambat. Sementara Tuhan gunakan perempuan ini untuk memberitakan juga ke orang lain bahwa ada Yesus di situ untuk bertemu dengan Yesus, ya kan? Jadi aplikasinya buat gue adalah kadang-kadang gue harus mau meninggalkan sesuatu yang sangat mengikat. Sekalipun itu didapat dengan susah, mungkin jaraknya nggak tahu berapa dari rumah perempuan ke sumur ini untuk dapat susah payah, nimba dulu dan ngambil dulu, lalu dia tinggalkan untuk mengabarkan Yesus, ya kan? Oke, selamat datang kembali di acara apa ya? Gak ada namanya, gue juga baru nggak. Acara Care Group. Acara Care Group bersama belajar Alkitab bersama. Kembali lagi bersama saya. Siapa nama saya? Nama saya Ziko Pakpahan. Saya asal dari Manggarai, dekat stasiun. tinggalnya maksudnya. Oh iya, tinggalnya maksudnya. Tinggalnya bro. Itu bukan asal kan? Oh iya. Nggak apa-apa, jadi mungkin ada penonton yang belum kenal, silakan boleh perkenalan diri, asal. Oh ya, saya Antonius, berasal dari Toraja, campuran Flores, sekarang tinggal di Kebun Jeruk. Oke. Saya Debbie Ellen, saya berasal dari Sumatera Utara, saat ini saya tinggal di Grogol. Oke, thank you Debbie. Saya Steven Karamoy, saya dari Manado dan sekarang tinggal di Bogor. Oke, lu bukannya Depok sebenarnya? Bogor. Depok itu setelah Bogor. Bogor itu setelah Depok sih sebenarnya. Pinggiran lah ya. Iyalah. Nggak terlalu pinggir sih. Oke, kita berkumpul lagi di sini untuk di acara. Sayangnya nggak ada makanan sih, jadi nggak enak. Minum aja ini. Oh iya. Ini kan cukup. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita untuk 1 jam ke depan, mungkin kita bisa sharing-sharing dulu. Yang santai-santai aja, yang ringan, mungkin dari yang paling gugup ya, Saudari Debbie. Ya, jadi Iya, biar santai dulu, slow, poles. ini kesaksian gitu loh. Iya. Coba mungkin di-share. Bagaimana Sekarang- pengalaman hari ini? Sekarang tanggal ini, gini deh, dari Senin lalu ke Senin sekarang, apa yang paling baik terjadi dan apa yang paling buruk terjadi? Dan kenapa bisa tiba-tiba ada di sini? Oh, Ya pokoknya share aja lah, apa yang nyaman, apa yang enak. jadi kalau yang paling baik dari hari Senin kemarin sampai sekarang, aku bisa sehat, ketemu sama Bang Jack. Basi banget. Yang beneran dong. Iya, apa ya Bang? Bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan hidup kan, karena selama beberapa hari ini kan juga naik busway kan juga padat-padatan, jadi kan Itu kalau di TV bukannya dibilang ada ini? ada, tapi kan tetap aja beberapa busway ada yang padat gitu loh. Karena mengejar waktu itu ya. Dia tetap aja ada yang berdiri, ada yang duduk juga, cuman kan ya tetap aja lah berdekatan gitu, nggak 1 meter kayak yang dibilang Tapi pakai gitu. masker. Pakai masker juga semua kan. Ya sampai sekarang ya Tuhan masih berikan kesehatan kayak gitu. Tinggalnya di mana tadi? Di Grogol Oh, Grogol kemari. Satu Iya. kali aja kan naik ini. 1 kali ya. Kalau yang paling buruk kayaknya nggak ada. Aman-aman. Serius? Iya. Oke. Sejauh ini ya aman-aman. Sejauh ini aman-aman. Habis ini nggak tahu ya. Enggak. Oke. Kalau gitu bos kita, Bang Anton. Steven lah dulu. Dia kan baru. Yang baru dulu lah. Oke.
dari Senin kemarin ke Senin sekarang. Hmm. Mungkin hari apa itu ya? Beberapa hari yang lalu lah. Karena efek dari COVID-19 ini ya. Jadi saya mengunjungi satu keluarga lah ada di dekat perumahan tempat saya tinggal. Jadi karena ada apa sih yang biasa bantuan pemerintah itu, ya kan? Nah, adalah beberapa paket bansos itu yang kelebihan gitu kan. Oh, oke. Nah, dan gue bingung ini mau dikasih ke siapa ya gitu kan. Maksudnya kelebihan lo yang bagiin atau? Iya, karena ya gitulah pokoknya. Sampai karena gue suka lari pagi, sampailah gue lari di salah satu blok di depan gerbang perumahan gue tuh, dan gue lihat ada rumah terbuat dari apa ya? Dari kontainer mobil bis yang besar itu, tapi dijadiin tingkat. Nah, pintu rumahnya itu kebuka dan ada bapak-bapak lagi tiduran pakai pampers dewasa gitu. Oke, gue cuma tengok aja kan. Kelihatan memang dia pakai pampers. Emang dia buka baju dong, buka celana? Enggak, mungkin cuma baju aja lalu nggak pakai celana gitu, ya kan? Karena pintunya sedikit buka, jadi gue kenapa dia cuma pakai pampers doang ya kan? Tapi karena gue lagi jogging, posisinya jadi gue jogging terus ya kan. Nah setelah selesai, sambil lo liatin terus kan? Enggak liatin terus sih. Gue cuman lari sambil, wah kenapa tuh orang ya? Sedikit memikirkan gitu. Iya. Pulang jogging, selesai mandi, gue penasaran dong. Dan gue lihat ada beberapa paket bansos nih. Lalu gue bilang kalau emang bapak itu sakit, gue dateng ke rumahnya gitu kan. Datanglah gue dengan adik gue. Dan ternyata memang pas gue buka pintunya itu rumahnya ya gue bersyukur lah ya, maksudnya dibanding dengan dia gitu. Namanya Pak Asep. Lalu waktu datang, Tunggu, maksudnya rumah kontainer kalau gue lihat di Instagram atau di YouTube kan rumah kontainer itu keren-keren ya. Kan? Kayak buat apa sih, kafe-kafe nongkrong gitu kan. Iya. Ini enggak, jadi memang dia ceritanya gini ya, waktu gue datang, selesai, terus ngobrol-ngobrol, ternyata bapak ini kena kanker otak. Gitu kan. Kanker otak. Tinggal sendirian dia? Tinggal sama anak dan istrinya gitu. Jadi istri dan anaknya lah yang kerja. Anaknya berapa? Anaknya 2. Gila, gue kayak lagi diwawancara sama wartawan nih, dia belum nanya anaknya. Enggak, kita kan penasaran. Anaknya SMA 1 dan SMP 1, ya kan? Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol, ternyata dia waktu kanker otak ini, dia harus transfusi darah. Nah, ini kesaksiannya dia ya. Nah, waktu transfusi itu mungkin dia pikir golongan darahnya itu beda dengan yang dimasukin ke dalam tubuhnya atau apa. Beberapa jam setelah transfusi dia lumpuh total. Kok bisa? Ya makanya kan gue juga kaget. Golongan darahnya beda. Karena golongan darahnya beda dan juga tingkat kekentalan darahnya itu beda. Iya, something like that lah gitu. Akhirnya gue tanya udah berapa tahun Pak tiduran kayak begini, dan dia bilang ini sudah mau masuk 1 tahun kayak begini dan sebagainya. Tapi dia masih bisa bangun kan dari tempat tidur? Dia nggak bisa bangun. Nah, lu bisa lihat dia pakai pampers? Dia kan posisinya tiduran dan pintunya kebuka. Jadi yang gue lihat tuh memang cuman pinggang ke bawah gitu kan. Dan badannya pun udah kurus banget kayak orang-orang sakit beneran gitu kan. Emang dia sakit beneran kan maksudnya. Udah setahun kayak gitu? Sudah setahun kayak begitu. Diagnosanya adalah kanker otak. Ya akhirnya berarti ada satu lawatan yang harus gue lawat setiap hari nih karena deket banget semuanya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia flu, dia minumnya apa? Kalau sakit kepalanya karena efek dari kanker otaknya lagi attack, dia minumnya apa karena nggak bisa. Ini ngobatin beneran dong. Oh iya. Kan obat warung doang. Iya, karena ya mungkin kan udah nggak mampu ngapa-ngapain ya kan, maksudnya uangnya pun udah nggak ada buat beli obat, jadi ya yang terjangkau aja dibeli. Kalau flu dia minum apa, kalau lagi sakit kepalanya kumat dia minum apa dan sebagainya. Nah, yang disayangkan keluarganya ini kasih rokok. Kalau dia mulai sakit kepala banget gitu, Biar nyantai kan. tapi mungkin iya sih ya. Ya. Lalu kalau udah pusing mau ngapain lagi? Lalu gue bilang, kenapa rokok Pak? Ya nggak sih, nggak banyak, paling cuma 1-2 isep, cuma untuk ngilangin sakit kepalanya ini aja. Gitu. Lalu gue bilang kan, ya kita harus berhenti merokok sih Pak, karena itu salah satu penyebab juga sih kan gitu. Dia bilang, saya mau ganti rokok sih. Saya bilang sama istri saya, kalau rokoknya diganti dengan susu gimana gitu kan. Tapi istri saya nggak bisa nyanggupin karena susu mahal. Ya melihat hal itu gue tergerak lah ya. Oke Pak, gini Bapak berhenti merokok, nanti susunya saya yang supply. Gitu, kan. Untuk Bapak berhenti merokok. Jadi ini rumahnya deket banget, satu gang. Deket banget. Mungkin ya karena bisa gue jangkau pakai, mungkin sekitar kalau pakai motor 5 menit lah dari rumah gue. Gitu, kan. Kalau kalian mau ikut
melawat bisa datang ke rumah gue. Nanti. Kita sama-sama doakan. Dan juga teman-teman yang menyaksikan acara ini boleh tolong doakan, namanya Pak Asep juga. Oke. Jadi tolong didoakan Bapak ini sedang dalam perlawatan, dan ya gue sih melakukan apa yang bisa gue lakukan untuk keluarga ini saat sekarang ini. Walaupun nggak banyak, minimal gue menggunakan diri gue menjadi mungkin saluran berkat bagi keluarga ini. Jadi kalau kalian berdoa pribadi atau teman-teman, tolong didoakan. Namanya Pak Asep. Oke. Jadi sekarang pendapatannya nggak ada dari mana? Cuma istrinya aja. Istrinya jual galon sama isi ulang gas LPG. Oh. Yang 3 hijau. kilo, ya yang hijau. Oke, berarti ntar kita doakan Pak Asep dan Stephen bisa bantuin. Oh iya, gue lupa Dep. Lo ada yang mau didoakan nggak tadi? Nggak ada tadi, cuman kesepian doang. Apa? Kesehatan, Kesehatan, pekerjaan di tempat baru ya. kerjaan. Gitu. Oh ya, gue beli satu lagi nggak sih? Oke. Jadi kan harusnya kita ada teman kita nih, Nadia namanya, yang ikut gabung di care group kita ini. Oh iya iya. Jadi iya. tadi pagi tuh dia dadakan bilang nggak bisa karena papanya harus cuci darah di rumah sakit. Gitu. Oke. Akhirnya dia ada sama kita belajar Alkitab sekarang, tapi karena bokapnya harus masuk rumah sakit, jadi tolonglah didoakan. Gue catat ya biar nggak lupa. Ya, catat Nadia, tadi ya? buku doa kalian, Pak Asep dan papanya Nadia namanya Om Abda. Om Abda Cornelius. Abda. Ya, Abda Cornelius, semoga Tuhan Baby untuk pekerjaan, perlancar. kesehatan. Oke. Berarti? Oke, thank you Stephen. Oke. Aku lagi ya. Oke, silakan. Jadi ceritanya ini sepanjang 1 minggu, ya seperti anjuran pemerintah kan kita harus WFH ya, Oke. work from home. Jadi memang seminggu ini habisnya hanya kerja dari rumah doang. Tapi kemarin tiba-tiba aku ditelepon, ada salah satu anggota, anaknya lahiran prematur. Jadi baru lahiran, tinggal berapa menit kemudian anaknya meninggal. Jadi langsung dikuburkan hari itu juga. Prematur berapa bulan? Berapa bulan tuh? 7 bulan. 7 bulan. Jadi waktu itu nggak ada rencana kan mau keluar rumah. Tapi kalau hal-hal begini kan urgent. Jadi mau nggak mau harus keluar dan layani keluarga ini untuk acara pemakamannya. Nah sebelum pemakaman juga itu ada sedikit kendala, khususnya untuk administrasi. Nah orang tuanya ini ada administrasinya yang kurang. Akhirnya puji Tuhan mungkin kena jawaban doa juga buat keluarga yang biasa paket-paket untuk acara pemakaman begitu, mereka bilang nggak apa-apa nanti administrasinya belakangan, kita urus aja anak ini dulu. Itu udah jam 5 sore. Jadi saat kami berangkat pakai ambulans itu ke daerah pemakaman udah 5:30. Sampai di sana kita bikin ibadah singkat. Setelah ibadah itu pun udah gelap, baru dikuburkan, kita berdoa, selesai, kita pulang. Jadi apa yang saya mau saksikan bahwa waktu menyampaikan renungan untuk anak itu yang kecil itu, saya katakan demikian. Jadi yang saya baca dari Markus pasal 10 kalau nggak salah, yang tentang Yesus memberkati anak-anak. Lalu saya bilang anak ini kan baru lahir. Terus dia udah langsung meninggalkan dunia. Jadi ayat ini sering kita dengar saat penyerahan anak, ya kan? Tapi yang terjadi saat ini adalah karena anak ini belum diserahkan, jadi sekaligus pemakaman dan penyerahan. Dan saya percaya anak seperti ini yang belum mengenal dosa ya, belum mengenal dosa, Tuhan akan selamatkan. Jadi doakan keluarga ini, namanya keluarga Seran. Serang. Seran. Serang. Ya. Oh, nggak pakai G. Ya. Serang. SERAN. Seran. Keluarga Seran. Seran. Mm. Yang sedang berduka. Ya. Itu anak pertama dari pasangan ini dan cucu pertama juga dari keluarga besar itu. Waduh. Iya. Itu lebih. Jadi ditunggu opa oma dan juga mama papanya sebenarnya. Iya benar. Tapi lu kalau nguburin anak kecil gitu, lu sedih nggak, Mas? Maksudnya dalam arti kan lu punya anak kecil juga kan? Iya. Kepikiran nggak? Iya, jadi karena semuanya berlalu dengan begitu cepat dan kita fokus di segera menguburkan, nggak keingat kan? Nanti pas sudah pulang baru kepikir-pikir, dorong-dorong, iya ya. Pasti sangat sedih ya karena anak pertama. Saya juga membayangkan kalau anak saya yang seperti itu kan pasti merasa sangat sedih. Apalagi juga dengan keluarga besar, ini cucu pertama, ini juga anak pertama. Sedihnya memang terasa banget. Tapi ya mau di apa? Sudah terjadi, nggak mungkin kita kembali ke masa lalu untuk memperbaiki yang sudah terjadi ini kan.
Yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan memiliki pengharapan teguh bahwa nanti pun bila kita tetap setia, ini yang saya katakan kepada keluarga, kita akan bertemu lagi dengan anak ini. Itu yang saya katakan. Gue pernah memang juga dipanggil tiba-tiba jam 11 malam ke rumah sakit Harapan Kita. Keluarga, anaknya juga udah lama sakit. Kayaknya baru 6 bulan lah udah bolak-balik rumah sakit, meninggal gitu. Dan waktu itu Elsa juga umurnya nggak beda jauh dengan anak ini. Terus ngelihatnya itu kayak beda gitu. Kalau dulu kan mungkin nggak punya anak, nggak punya istri biasa. Ya sedih juga sih, cuman pas sudah ngelihat sendiri. Beda feelingnya ya. Iya, kalau anak gue gini gimana? Iya. Jadi itulah yang namanya empati sebenarnya. Kita bisa menempatkan diri di posisi orang yang sementara kita kunjungi atau orang yang sementara kita lawat dan melihat keberadaannya. Dan itulah sebenarnya karakter utama Yesus, memiliki empati. Ya. Nggak sekedar kasihan ya udah jalan lagi naik motor gitu. Nah, giliran lo sekarang, bro. Minggu ini apa ya? Gue juga bingung sih mau cerita apa ya. Pengalaman kan. Masa lu gugup kayak Debbie? Bukan. Lagi ini perlu ilham. Jadi kan udah dari bulan apa nih? Sekarang udah bulan Juli. Gue udah nggak kerja dari bulan apa ya, Pastor ya? Waktu itu yang gue telepon lo Maret. Bulan Maret. Ya. Dari bulan Maret. Gue udah nggak kerja dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. April, Mei masih digaji. Juni, Juli udah nggak digaji. Jadi selama 2 bulan terakhir cari-cari ilham lah, bikin apa lagi nih. Tapi berhasil kan? Nah, salah satunya jualan burger. Tapi ternyata karena gue bikinnya burger vegetarian dan bahannya memang gue cari yang bagusan, nggak banyak peminatnya. Karena harganya 45.000 kan satu. Ini aja udah ketawa. Lo udah pernah beli? Enggak, ketawain doang. Tapi nggak beli? Enggak, bagus. Ini juga. Ya paling tidak ada usaha lah kan. Iya, cuman ya gitu kan, gue udah bikin di aplikasi online, asik, nggak boleh sebut merek katanya. Di 2 aplikasi online yang ternama, tapi kurang juga peminatnya. Lewat WhatsApp ada, cuman kan burger itu nggak kayak nasi ya, yang tiap hari orang pengen makan. Iya. Paling ya lu minggu ini ada nggak makan burger? Paling sekali seminggu, paling pol atau 2 minggu sekali. Oh enggak. Kurang suka aja sih lagian. Makanya gue nggak pesen dari lu. Jauh juga kan. Jauh juga. Ongkos kirim aja gue pernah cek udah 70. Masa harga burgernya sama ongkirnya malah ongkirnya? Iya, makanya nggak banyak kan. Terus gue mikir-mikir bikin apa ya burger kurang oke. Akhirnya gue memutuskan di samping rumah nyokap gue ada lahan gede. Sampai rumah mana? Samping rumah nyokap gue di Bintaro. Oh, di Bintaro. Ada lahan gede. Terus gue lihat dulu dari Google Map kan. Kayaknya terus gue lihat-lihat di YouTube. Bikin peternakan lele oke juga. Beneran lo? Bener emang lo mau bikin peternakan lele? Nah, kan soalnya gue lihat di YouTube nih, apa bedanya dengan kita melihara anjing? Enggak, itu asal maksudnya itu inisiatif plan memang. Inisiatif plan gue lelenya oke, asal jangan gue makan. Cuman setelah Kalau orang yang makan nggak apa-apa gitu. Cuman setelah bertapa dan memeditasi dan lihat-lihat di YouTube, bikin kolam lele, bikin ikan nila kayaknya oke juga nih. Nah, gue kan vegetarian nih, nggak makan nila juga. Makanya itu juga mikir, ya nggak apa-apa lah, gue nggak makan, gue jual aja. Kenapa nggak? Gue mikir nih, kambing. Oke. Ya kan, nila, kelinci. Cuman yang pernah gue bikin secara pribadi, ikan. Gue udah pernah ngerjain waktu gue kerja di Papua. Pernah berhasil nggak? Berhasil. Dan terus terang ikan nggak susah bro. Ya bukannya gue menyepelekan peternak ikan ya, cuman ya kayak lo pelihara ikan di kolam, ada air muter, kasih pakan kan jadi. Kayak di depan rumah gue tuh kan, gede-gede. Terus gimana? Jadi nggak? Gue pikir-pikir nih, oke. Terus gue seharian nih gue nonton YouTube. Peternakan ikan. Terus akhirnya ya hari Jumat kemarin gue ke rumah nyokap gue deh. Gue lihat, gue pantau-pantau. Selama ini gue suruh adek gue foto-foto kirim. Ya udahlah, gue udah mulai gue kerjain dari Jumat kemarin. Gue udah papas semua, gue udah beresin, tinggal kerikil-kerikil nih mau gue. Dari Jumat kemarin? Dari Jumat kemarin, baru Jumat kemarin lah. Kerikil-kerikil, jadi gue tinggal gali. Gue udah bikin layoutnya, ya
Tinggal ya kalau ada pokoknya jadi setiap ada waktu gue akan ke sana. Bukan setiap ada waktu ya gue akan ke sana untuk bikinnya. Semoga lah berhasil ikan nila. Kalau memang lo mau bikin kayak gitu, bikin terobosan baru lah, jangan lele lagi. Ya ikan nila maksudnya. Oh, ikan nila. Ikan nila jadinya. Ya. Soalnya konsepnya sama, bedanya kan kalau lele boleh numpuk. Pernah lihat kan di pasar yang? Iya. Nah, kalau ikan nila kan cuman mesti ada spasinya aja. Lu bikinnya kolam permanen atau kan ada tuh yang kolam terpal-terpal doang tuh? Nah, gue pengen gue gali, tapi pakai terpal dulu. Oke. Nanti kalau udah 2 kali, 3 kali oke, baru gue semen permanen. Toh kalau Setelah ada untung gitu. bukan setelah ada untung, setelah gue lihat kayaknya oke nih bisa. Gitu. Oh gitu. Toh gue pikir kan kalaupun udah di semen, terus misalnya nggak jadi lagi, udah jadi kolam ikan biasa nggak apa-apa. Lo nggak rencana bikin itu lahan organik aja kayak gitu? Nah itu ya maksudnya. Kan gede. Hidroponik atau gitu kan? Kan gede, jadi gue udah bikin di sini kolam ikan, di sini gue mau tanam tomat, sini cabai, di atas kolam ikan gue mau bikin kelinci, biar tai kelincinya langsung ke kolam ikan. Jadi gimana modelnya? Jadi dia Kayak ada jembatan gitu aja. oh Gitu. Terus di sebelah sini ada ayam. lo serius sebetulnya apa? Serius. Kelinci lagi. Karena kelinci Karena beda loh itu cara Kelinci manage-nya haram antara nggak? Gua nggak ikan tahu. dan Kelinci haram kan nggak? emang itu haram nggak kelinci? tidak berkuku belah. iya tapi nggak berkuku belah. Haram berarti? Gue nggak tahu, gue beneran. Iya. Jangan Karena aku gue pernah juga makan kelinci. gue nggak suka kelinci. Oh berarti mungkin bukan kelinci lah, ayam kalau gitu di atas. Nah kalau ayam masih di Kalau ayam masih belah. make sense dan kotorannya masuk ke dalam Kolam ikan? maksudnya Atau Iya. unggas. Iya ayam kan unggas. Unggas yang lain maksudnya. Oh bebek. merpati, ntar gue gini-gini sore-sore. Pokoknya kita doain Kalau lah bebek ya. nggak mau terlalu bau katanya. Kalau kambing juga terlalu bau. Ya kita doain lah supaya Iya, tolonglah semoga Iyalah. jangan di sini doang gitu loh, tapi keluar ke sini dikerjain. Kadang-kadang kan apalagi kalau itu bisa via online juga kan, ya lebih mantap lagi tuh. Oh iya. makanya Apalagi lu jago IT bisa lah itu pasti. apa hubungannya? Oh maksudnya iya. Iya, Paling simpel gini. marketingnya pakai inilah. Depan rumah gue itu beneran jalan. Jadi gue mikirnya kan tinggal buka garasi. Kalaupun nanti oke, ikannya tinggal taruh situ gini-gini aja. Asapnya udah kemana-mana kan orang berhenti. Oh. Berarti lu udah juga pikirkan matang ini kan untuk Iya. ini. Coba kita doakan lah. Cuman gue mikirnya nggak pengen manggil orang. Gue yang gali, gue yang apa, gue yang semen, apa semuanya gitu. Jadi lo mau bikin sendiri. Iya, Wah, gitu makanya. ini karena nggak ada modal atau karena gimana nih? Enggak sih, gue bersyukur Bisa sih. jadi. Nggak ada kerjaan dan nggak ada modal. Bagus sih kalau dia nggak mau bantu orang. Iya, biar lebih kerasa capeknya juga. Iya. Kalau modal nggak gede kan cuma ngegali doang paling berapa? Kalau bikin kandang Iya, kan tapi dari kalau bambu doang. besar, Kalau galinya besar banget. berasa juga kan? Capek juga. Kira-kira 4 kali lapangan bola lah. Nggak Berarti lah. lapangan bola. Oh. Lo harus sewa perusahaan Ekskavator. Yang ada eskapatornya itu. Ya bro. Ya tolonglah didoakan. Berarti kalau gua catat Atau tadi, rencana bikin parkiran bisa juga bro. parkir umum. nggak mau keluarga gua berisik. Parkiran. Iya. Oh. Sempat disuruh bikin kosan juga berisik. Iya sih. Kalau ini kan enak kan masih ada ponakan yang tinggal di rumah bisa jalan-jalan, lihat ke sebelah. Oke, Jadi berarti berasa kayak ada taman di iya. situ. Ya. Kalaupun gagal ya jadi taman aja. Udah bagus tuh. Ziko untuk apa ya? Itu Ikan nila. Gitu. rencana Oh, iya. mengembangkan Usaha. usaha. Bokap lo bukannya ada ikan juga deh, Pe? Nggak ada bang. Kebun yang ada ya? Iya kebun. Oh iya. Kebun. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Oke, jadi gue simpulkan, Steven tadi tolong didoakan, Bapak Asep ya, Bapak Asep, sama papanya Nadila ya, Pak Abda. Nadia. Nadia, Pak Abda. Debbie, pekerjaan di tempat yang baru, dan kesehatan. Kesehatan kenapa, Deb? Kenapa kan? Tetap terjaga. Makanya rajin mandi deh biar sehat. Jangan pakai deodoran dong. Oke, terus bos tadi, Pastor, keluarga Serang ya, Ya, yang keluarga sedang Serang. berduka, dan gue rencana masa depan, Mengembangkan usaha. rencana usaha. Ya. Oke, jadi kita break dulu. Teman-teman, kita akan break dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Ada suatu tugas penting yang Yesus mau laksanakan. There is a mission that he need to accomplish dengan perjalanan ini. Jadi ini perjalanan misi dari Yesus
Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan sedang mendekati seperti wanita Samaria yang mendekati masing-masing orang yang haus. Karena waktunya akan datang nanti. Nggak bisa lagi mereka cari. Untuk pergi mengabarkan Injil, ada begitu banyak ikatan yang nggak bisa ditinggalkan nih. Kembali bersama saya Ziko. Saya Steven. Saya Debbie. Saya Anton. Oke, kita sudah selesai tadi ya sesi sharing-sharing. Sekarang kita akan masuk ke intinya dari pastor ya. Oke, sekarang Sebelum intinya, bro. apa? Bukan intinya, maksudnya intinya kan belajar kita. Iya, benar. Jadi saya ajak teman-teman untuk membuka kitab kita masing-masing. Pada hari ini kita akan mempelajari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat Iya. sampai 45 atau 42? Satu perikopnya ya. Kita sampai 42. 42 aja lah. Sampai 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Oke, karena kita berempat, berarti bagi berapa? Oke, minggu 4, 9. Jadi kita berlima nih. Mungkin tadi ada teman kita yang baru datang nih. Ya, silakan masuk, saudari. Saudara. Mari bro. Mana butuh aja Duduk kita? aja dulu. Nih, Oke. Ini aku bantuin dulu. Aduh, repot-repot. enggak ini biar semangat. Oh gitu. Aduh. Nggak ada nasinya ya? Ya, silakan. Sayangnya bukan nasi padang. Hah? Dep, Jangan. katanya lo lapar. Oke. Jadi sambil dicicipin aja ya. Jadi dicicipin. Gimana Bang Edmund kabarnya? Baik. Gimana, Van? Dep, boleh tolong sekalian buka itu? Hai. Kenapa bisa telat, Mas Bro? Aduh, maklum hidup di jauh di sana. Ternyata perjalanan tidak secepat yang saya pikir. Oke, silakan. No shy. Ini ya, ininya garpunya. Oke, Bang, kita jadi sekarang Ya. membahas Yohanes 4 ayat 1 sampai 45. Karena kita berlima orang, satu orang berarti 9 ayat ya. Ambil dulu satu. Iyalah, 9 kali 5 45, oke. Oke. Thank you. Saya terus Gua akan aja. baca yang pertama ayat 1 sampai 9. Tadi ini udah berdoa kan? Cuma gua aja yang belum berdoa. Oh, bener sih. Berdoa lagi aja, nggak apa-apa. Iya. Oke, oh ya, sebelum kita baca kita berdoa dulu deh. Berdoa Ya. lagi. Tuhan, kami akan mempelajari bersama-sama firman ini. Tolonglah ya Tuhan, yang paling penting agar firman ini merubah hidup kami, agar kami menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, gua akan baca dari ayat 9. Ayat 1 kali bro. Dari ayat 1. Muter ya, 99 ya. Jadi ke situ kan? Ya. 99 ayat. Nah, Oke. Santai-santai aja bacanya ya. Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata, apa engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat di sana ada orang yang mengatakan kepadamu, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, berkata, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada orang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mas ya? Sampai 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab segala hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia
dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau kita perhatikan pembahasan ini, Yesus sengaja dari jalannya itu, dia katakan di ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi ini perjalanan dari Yudea ke Galilea. Jadi kita nggak akan bicarakan berapa jauh jaraknya, kenapa harus lewat situ, tapi ini sekedar informasi. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Dan ini yang paling penting. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dengan kata lain, ada suatu tugas penting yang Yesus mau laksanakan. There is a mission that he need to accomplish dengan perjalanan ini. Jadi ini perjalanan misi dari Yesus, karena sepertinya dia sudah set. Karena ada kata harus melintasi daerah Samaria. Dan selanjutnya sudah kita baca tadi bahwa dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Nah, yang kita membahas, diskusikan mengenai pertemuan ini adalah bagaimana Yesus, dia dengan segala keberadaannya, simple, dia yang menawarkan dirinya, meminta minum kepada wanita ini pertama. Padahal sudah dijelaskan di situ bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi memang... Ini gue ada pertanyaan nih, orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Pertanyaan gue adalah, apakah orang Samaria itu dihitung sebagai bukan Gentile? Apa ya? Gentile bahasa Indonesia? Bangsa. Kafir. Bangsa kafir, bangsa lain. Bangsa lain. Ya, Samaria ini apakah dihitung sebagai bangsa lain, bangsa kafir? Ya, jadi latar belakangnya kenapa mereka tidak bergaul. Sebenarnya Samaria dan orang Yahudi ini satu leluhur ya. Mereka kan bagian dari 12 suku Yakub. Namun setelah terpisah hanya 2 kerajaan, 10 di utara, 2 di selatan, sebenarnya 3 dengan suku Lewi, ya kan? Nah, setelah perbudakan, Yehuda kan ditawan oleh Babylon. Kemudian suku di utara, khususnya ini suku Samaria, ditawan oleh bangsa Asyur. Nah, yang masalahnya dengan orang-orang Samaria ini, mereka kebanyakan kawin campur. Oke. Dan itu membuat Tuhan yang mereka sembah menjadi seperti menduakan Tuhan. Jadi kebanyakan mereka, seperti yang dikatakan di sini, mereka kan menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Nah, ini mengingatkan saya kisah tentang Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam kan anaknya Salomo. Yerobeam, waktu terpisah 2 kerajaan ini kan Rehabeam jadi raja di selatan, Yerobeam raja di utara. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah Yerobeam takut karena Ka'bah atau Bait Suci kan ada di Yerusalem. Jadi mau tidak mau orang dari utara harus ke Yerusalem hanya untuk menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan Yerobeam? Dia bikinlah di Gunung Gerizim itu atau di satu tempat di bukit itu, Betel, di Samaria, dia bikin bukit-bukit pengorbanan Alkitab. Dan yang dibikin adalah anak lembu emas. Tahu apa yang dia katakan? Jadi waktu pertama bangsa Samaria ini, waktu itu belum bangsa Samaria, masih 10 suku. Mereka pergi ke situ, mereka lihat ada patung lembu. Mereka bilang, oh kita nggak boleh menyembah berhala, karena ini melawan hukum Tuhan. Yerobeam putar otak. Dengan segala kepintarannya dia katakan, kita tidak menyembah patung lembu emas itu, tetapi kita menyembah penunggangnya. Bayangkan. Oke. Kenapa? Namanya ada Tuhan. Ya, jadi Tuhan kan nggak kelihatan. Jadi make sense ya. Oke. Kita make sense. Kita tidak menyembah, kita kan tidak lihat Tuhan. Kita menyembah penunggangnya. Lalu mereka pikir-pikir, iya juga ya. Mereka menyembah. Dan itulah awal di mana bangsa ini mulai menyembah berhala. Walaupun niat hati mereka sebenarnya menyembah sang penunggang, yang adalah Tuhan. Nah, ini juga sebenarnya penyesatan yang terjadi pada saat itu. Dan mulai saat itulah jarak dari orang Yahudi, orang Yehuda dengan orang Samaria ini mulai terentang sangat jauh, sehingga muncullah istilah ini, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria hanya karena Tuhan. Tapi mereka ngeliat derajatnya sama nggak? Mereka ngeliat orang Samaria dengan ngeliat orang Roma, dengan ngeliat orang bangsa lain gitu, maksudnya nggak selevel gitu, menurut kafir. Ya, jadi ini dibicarakan
dari segi atau aspek rohani. Jadi karena orang-orang Yehuda ini mereka merasa lebih rohani. Ya bahasa kita sekarang sok suci. Lebih suci. Jadi kalau kalian ini orang najis jangan dekat-dekat. Itu maksudnya. Jadi itu sebabnya kenapa di sini dijelaskan demikian. Tapi berarti waktu mereka menyembah itu, mereka kan menyembah dalam keadaan tidak tahu ya kan, bahwa mereka dibohongi kan secara garis besar gitu kan ya kan. Nah, bagaimana cara Tuhan melihat ibadah yang seperti ini? Oke, contoh kita beribadah di hari yang salah or something like that gitu kan. Sementara ini yang diajarkan oleh orang tua kita atau siapa ya kan? Karena kan gue diajar sama orang tua gue harus ibadah dan sebagainya kayak gini, ya kan? Sementara tapi tulus bahwa fokusnya padahal bukan lembunya, karena dia tahu itu patung ada yang tunggangi lah, dia mau menyembah penunggangnya, ya kan? Apakah ibadah mereka itu diterima atau enggak ya? Karena sementara mereka sendiri nggak tahu mereka dibohongi dengan ibadah ini. Gitu. Jadi sini kan dijelaskan bahwa akan tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Tuhan lagi di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim, tapi menyembah Tuhan dalam roh. Dengan kata lain, dimanapun Anda menyembah Tuhan, boleh. Karena ini berbicara tentang hubungan pribadi. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini, berhubung waktu kita sangat singkat, bahwa Tuhan membuka dirinya kepada orang yang berdosa sekalipun, agar orang yang berdosa ini memiliki perubahan hidup secara pribadi, dan melalui hidupnya ini dia boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa lain yang perlu dibawa oleh Yesus. Dan kita juga tahu bersama bahwa Yesus meluangkan waktu lebih lama lagi, 2 hari bersama mereka, dan ini semua berawal dari seorang perempuan yang berdosa. Jadi dikatakan kan ada 5 suaminya sebelumnya, dan suami yang sekarang dan laki-laki yang bersama dengan dia saat itu pun bukan suaminya. Jadi sudah ada berapa pria? 6. Oke. Jadi kalau saya mau katakan suami yang ke-7 merubah dia. Siapa suami yang ke-7? Yesus. Okay. The seventh husband merubah wanita ini sehingga dia betul lagi wanita yang dikenal sebagai seorang pezina, tetapi seorang wanita yang menjadi alat Tuhan, sama seperti Rahab, sama juga seperti Tamar dan nenek moyang Kristus yang pertama memenangkan cita-cita. Demikian saya kembalikan ke. Gue ada pertanyaan terakhir, tapi Debbie ada pertanyaan atau tanggapan? Udah. Udah. Steven? Soalnya gini, ini kan suaminya udah 7 nih, udah 6. Nah, karena sering ada mungkin lo juga pernah ngerasain, atau lo pernah ngerasain, kadang merasa, aduh gue udah kebanyakan berdosa, males lah gereja, malu di rumah aja. Itu gimana gitu misalnya kalau kita merasakan seperti itu, atau ada teman kita yang kayak gitu, dosa gue udah terlalu banyak, udahlah gue ke gereja malu, udah di rumah aja. Padahal kan kita lihat perempuan ini bisa dibilang memang dia menganggap dosanya itu, tapi dia masih berani. Nah, supaya kita berani atau ada teman kita yang kayak gitu, supaya kita bisa menguatkan gimana? Ya, jadi sebenarnya memang wanita ini merasa nggak layak dia ketemu dengan Yesus juga itu kan tanpa direncanakan. Nah, iya betul. Ya, dengan kata lain Yesus lah yang berinisiatif, seperti yang saya katakan tadi, ada misi. Jadi misinya adalah untuk bertemu dengan perempuan ini, dan dia sudah share bagaimana caranya dia bisa bertemu. Jadi dengan kata lain Tuhan lah yang akan berinisiatif, entah dia kirim kamu, Edmund atau Stephen atau Sister Debbie untuk menjangkau seseorang. Dan ini misi kita bersama. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan orang-orang demikian, kita katakan kita datang ke Tuhan sebagaimana adanya kita. Itu nggak perlu tunggu suci dulu, baik dulu, mengalami sesuatu hal yang luar biasa dulu, berdatang kepada Tuhan. Tapi datanglah kepada Dia sebagaimana adanya kita. Saya jadi terpikir ini ayat pasal ini berbicara mengenai bagaimana haus kan. Sebetulnya wanita ini haus akan kebenaran, ya kan. Jadi saya melihat keadaan orang-orang muda di zaman sekarang, gitu. Kalau kita baca di Amos 8 ayat 11, di sana dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saya melihat orang-orang muda di zaman sekarang sangat senang sekali mau mencari firman Tuhan. Mereka akan cari sana sini karena ya Tuhan tadi sudah kasih ya, artinya ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan sedang mendekati seperti wanita Samaria ini mendekati masing-masing orang yang haus, karena waktunya akan datang nanti.
nggak bisa lagi mereka cari. Ya kan? Dan ini personal approach. Iya. Dia nggak bawa rombongan datang kan? Oke. Yesus sendiri datang ya. Iya. Penginjilan per orang. Benar sih. Gue malah lebih ada fokus di ayat yang ke 27 sampai 29 sih. Nah, di 27 itu dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang lain yang di situ, "Mari lihatlah." Ya kan? Nah, kalau kita pelajari bahwa tujuan dari perempuan ini datang ke sumur kan ambil air toh, ya kan? Karena dia buat tempayan air ini ya kan. Nah, kita nggak tahu apakah airnya sudah diisi atau belum. Tapi pada waktu dia mau kabarkan ke orang lain bahwa ada Yesus, dia tinggalkan dulu tempayannya. Lalu buat gue bertanya, kenapa ya ditinggalkan? Iya, kenapa nggak dibawa? Iya, kenapa nggak dibawa? Ya kan? Dibawa, Oke. taruh dulu Ya kan? Yang gue dapat adalah mungkin ini akan mengganggu pekabaran yang akan dia sampaikan. Kalau dia lari, dia harus jaga dong dia punya tempayan ini supaya nggak tumpah, ya kan? Dan mungkin setelah dia datang ke sana, dia lupa apa yang harus dikabarkan, ya kan? Jadilah messenger without message, ya kan? Mau ke sana tapi nggak tahu apa yang dikabarkan. Nah, kadang-kadang gue rasa ini relate dengan apa yang mengikat gue sebagai orang muda dan juga kebanyakan orang muda bahwa untuk pergi mengabarkan Injil ada begitu banyak ikatan yang nggak bisa ditinggalkan nih, ya kan? Kerjaan, sekolah, tugas, karir, PR. and all the things. Kadang-kadang itu yang membuat kita menghambat. Sementara Tuhan gunakan perempuan ini untuk memberitakan juga ke orang lain bahwa ada Yesus di situ untuk bertemu dengan Yesus, ya kan? Jadi aplikasinya buat gue adalah kadang-kadang gue harus mau meninggalkan sesuatu yang sangat mengikat. Sekalipun itu didapat dengan susah. Mungkin jaraknya nggak tahu berapa dari rumah perempuan ke sumur ini untuk dapat susah payah, nimba dulu dan ngambil dulu. Lalu dia tinggalkan untuk mengabarkan Yesus, ya kan? Seperti yang bilang ini adalah personal, bahwa penginjilan ini nggak selalu harus dilakukan dengan grup dan sebagainya. Kalaupun kita mau, kita bisa. Asal harus ada yang ditinggalkan dong, ya kan? Nggak bisa kita berdiri dengan satu kaki di dalam, satu kaki di luar, ya kan? Bisa, tapi nggak dapat dua-duanya. Oh iya, jelas. Dan itu pernah ada teman yang sharing tentang itu, bahwa gue mau banget menginjil, tapi gue juga nggak mau hidup susah seperti itu. Karena gue banyak penginjil yang gue lihat hidupnya susah dan sebagainya, ya kan? Tapi perempuan ini tinggalkan apa yang dia usahakan cuma untuk kabarkan ke banyak orang bahwa ada Yesus di sana. Sama memang ya pernah ada kita sharing-sharing mengenai topik doa. Kayaknya waktu itu ada dulu mengenai topik doa, dibilang ya udah kalau mau berdoa, doa besar Tuhan, apa saja yang kau pengen aku mau ikuti. Soalnya bilang jangan, gue nggak sanggup doa kayak gitu. Gue pasti kalau disuruh tinggalkan harta ini pasti gue nggak bisa, jadi doanya ngomong aja. Gue nggak berani atau disuruh gini. Ini makanya balik ke penginjilan pengorbanan tadi ya. Menginjili diri dulu baru menginjili orang lain. Oke, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih, walaupun diskusi kita agak singkat, mungkin next time bisa ada lebih diperpanjang. Tapi terima kasih dan semoga pelajarannya mungkin bisa ditutup dengan intinya. Pastor sekali lagi supaya lebih teringat ke kita semua. Ya, jadi inti pekabaran ini bahwa Tuhan memberikan kita juga misi untuk menjangkau seseorang seperti wanita ini. Orang yang berdosa membutuhkan air hidup yang adalah Yesus sendiri, dan setelah menemukan air hidup ini, dia akan menjadi seorang penginjil yang efektif. Sekampung loh menjadi pengikut Yesus waktu itu. Itu yang ini. Amin. Baik, kita akan tutup dengan doa. Ini saya ada prayer request-nya, ada beberapa di sini. Mungkin Pastor bisa berdoa untuk prayer request-nya. Dan saya minta Debbie berdoa untuk Pastor. Karena kan dia udah mendoakan kita semua, tapi masa nggak dia doa? Mungkin lebih aja lah yang berdoa. Nggak apa-apa kok. Oh ya udah. Silakan doanya. Santai aja. Kalaupun nggak ini semua, nggak apa-apa. Kalaupun jangan berdoa, Mulai doa ini semua. Iya. Kalau gitu, ntar lo yang doain Debbie ya. Tutup. Tunggu, ini nanti pastor yang doain, maksudnya aku Nah, lo ngedoain itu semua, kan Pastor khusus doain dulu. Ya. Oke, kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami masih merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan, kami sudah sharing mengenai tentang firman Tuhan. Tuhan kiranya jadikan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa di sini ada beberapa usulan-usulan doa. Salah satunya ada beberapa umat-umat Tuhan yang sedang terbaring sakit Tuhan. Salah satunya Bapak Ahmad, adapun anggota jemaah daripada teman kami Stephen. Tuhan kiranya memberkati mereka Tuhan, kiranya kesehatan kekuatan menjadi bagian daripada mereka. Tuhan kiranya memberkati juga makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar itu bisa menjadi kesehatan juga bagi mereka, dan ketika mereka sehat mereka dapat pakai kesehatan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bang Ziko. Mungkin dia ada rencana untuk membuat suatu usaha. Tuhan kiranya memberkati usaha ini juga Tuhan, agar semuanya berkenan dengan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa semua untuk kehidupan kami. Mungkin kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami katakan satu persatu, tapi Tuhan kiranya mau membantu kami. Tolong kami Tuhan ketika menghadapi pergumulan ini, bukan membuat kami jauh daripada Tuhan, melainkan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, biarlah kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Memberikan doa, sesuai Debbie, dan berdoa, bila Tuhan berikan kami kesehatan, khususnya sebagai Debbie, Tuhan jaga dia, bahkan tugas tanggung jawab di pekerjaan yang baru, Tuhan mampukan dia dengan kasih kudus Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sesuai dengan pujian kepesan dengan Tuhan. Berkati juga Redmond yang sudah bersama-sama dengan kami, Bapak Stephen, Ziko, dan juga hambamu, juga khususnya keluarga Seran yang berduka. Tuhan menguatkan mereka dengan penghiburan yang sejati. Inilah doa penyerahan kami Bapa, dengarkan sempurnakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Debbie, Stephen, Bapak dan Pastor. Terima kasih juga buat teman-teman, om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menonton acara ini. Dari kita, sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.